Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para umat Tuhan. Puji syukur dapat bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Kita berdoa untuk meneruskan firman Tuhan. Bapa kami di syurga, kami berserah kepadamu. Berkati kami mendengar ini, agar renungan ini menjadi nasihat, kekuatan bagi diri kami, pasangan kami, dan keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Kepala Rumah Tangga. Dan ayat renungan di dalam Lukas 22 ayat 11 berkata, "Lalu berkatalah kepada tuan rumah itu, 'Guru,' berkata, 'di manakah ruang tamu untuk aku makan jamuan Paskah dengan murid-muridku?'" Alkitab Perjanjian Baru mempunyai banyak untuk dikatakan mengenai tanggung jawab suami atau kepala rumah tangga. Tetapi hanya satu contoh adalah memadai buat masa ini. Kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk bersikap mengerti dan memperlakukan ahli keluarga dengan hormat. 1 Petrus 3 ayat 7. Kolose 3 ayat 19 menyatakan satu prinsip kepimpinan yang penting apabila ia menasihati. Suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku keras terhadapnya. Saya bayangkan bahwa ia bukan kebetulan Yesus memilih rumah orang ini sebagai tempat untuk makan jamuan Paskah yang terakhir bersama murid-muridnya sebelum kematiannya. Saya pasti ia bukan karena ia sebuah ruang tamu yang mewah dan besar. Yesus tidak pernah mencari keselesaan yang para pemimpin orang Yahudi biasa lakukan. Saya rasa orang ini telah memberi contoh mengenai seperti apa kepala rohani rumah tangga itu sepenuhnya. Dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan. Sehingga apabila murid-murid Yesus menyampaikan permintaannya, dia tidak mempersoalkannya, melainkan menerimanya dengan gembira. Ia dibayangkan dalam cara soalan itu disampaikan. Yesus tidak bertanya, "Adakah kamu mempunyai sebuah bilik?" atau "Sudikah kamu menyediakan sebuah bilik?" Soalan Yesus adalah secara langsung dan spesifik. Di manakah ruang tamu? Nah, inilah yang disampaikan dan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus tidak bertanya ada bilik atau ada ruang khas kah? Tetapi Yesus bertanya, di mana ruang tamu kamu? Kepala rumah tangga itu bersikap murah hati dalam responnya kepada Tuhan. Apabila murid-murid Kristus bertemu dengannya, dia tidak meminta untuk sembarang imbuhan, melainkan dengan gembira menunjukkan kepada bilik itu, menunjukkan mereka bilik itu. Dalam catatan Lukas mengenai jamuan Paskah yang terakhir itu, kita melihat bahwa tuan rumah itu telah membuat persiapan untuk kedatangan mereka. Tuan rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas yang lengkap dengan perabot. Lukas 22 ayat 12. Bilik itu sudah pun dilengkapi dengan perabot. Satu-satunya persiapan yang masih tinggal yang perlu disediakan oleh para murid ialah hidangan untuk jamuan Paskah itu sendiri. Saudaraku, sebagai kepala rumah tangga, kita mempunyai sejumlah pengaruh yang luar biasa dalam hidup mereka yang berada dalam rumah kita. Keputusan kita, tindakan kita, kata-kata dan sikap kita sama ada akan membantu mereka untuk mempunyai pengalaman yang baik dan positif dengan Tuhan atau akan menuntun mereka kepada penolakan akan Kristus. Marilah kita berdoa hari ini supaya kita akan membuka rumah kita bagi Yesus untuk masuk ke dalam, untuk merasa selesa di dalamnya, dan untuk makan bersama kita. Marilah kita bawa Yesus sebagai
ketua di dalam rumah tangga kita. Marilah kita bawa Yesus untuk masuk bersama-sama berperjamuan di dalam rumah tangga kita. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah kami sebagai kepala rumah tangga agar hidup dan teladan kami akan menjadi sedemikian rupa sehingga mereka yang berada dalam rumah kami akan mengasihi dan melayani Engkau. Semoga dengan firman Tuhan ini Yesus sentiasa akan berkata di mana ruang tamu untuk Dia bersama-sama dengan kita melakukan perjamuan Paskah, perjamuan kudus. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa, Tuhan di surga berkati kami. Biarkan kami dengan renungan yang kami dengar dan kami lihat, kami baca menjadi nasihat bagi keluarga, pasangan, bagi diri kami juga, agar kami sudah mempersiapkan satu ruang apabila Yesus datang. Kami sama-sama berdoa, kami sama-sama untuk renungan, kami sama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kami nasihat yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.